Hai, minasan. Ohayo. Isashiburi desu ne. Jadi maaf banget ya baru upload video. Terus karena shigoto ga isogashi, nggak alasan aja sih. Nggak, jadi gini, kan waktu itu aku pernah ngejawab beberapa pertanyaan di Instagram dan juga di YouTube sih. Kayak, bener nggak sih kalau misalnya kita magang di Jepang nih, terus selesai kontrak 3 tahun dan mau pindah bidang, ikut program Visa Tokutegino, itu apakah ribet? Katanya lama pengurusannya, bla bla, ada yang bilang kayak gitu. Karena kebetulan ini aku punya temen, jadi dia dulu magang di Jepang selama 3 tahun dan terus pindah job, pindah bidang, dan sekarang dia keterima di perusahaan tempat aku bekerja. Jadi nanti syaratnya apa aja, terus juga prosesnya gimana, lama atau enggaknya, langsung aja kita tanya sama orangnya, oke? Bye. Ya, dozo jiko sukai shite. Nama saya Arista. Ini kayak apa sih? Iya nggak sih? Ya udah biasa aja lah ya. Gimana jadi? Ya dari Bali. Anak Bali nih. Anak Bali. Terus di Jepang udah 3 tahun jadi pemagang. Terus sekarang pindah ke Tokutegino. Nah, kan gini, aku juga kan kalau dulu memang magang, tapi kan aku pulang kan ke Indonesia. Nah, ini yang ada di Jepang terus pindah job. Jadi itu katanya sih, dengar-dengar kan katanya syaratnya susah apa bla 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 bla. Mari jelaskan satu-satu deh, syaratnya apa aja yang harus wajib dimiliki dulu deh. Syarat utamanya itu kan pasti SSW itu ininya apa, maksudnya kalian misalnya dari pertanian mau pindah job ke pengolahan makanan atau mau ke kaigo, nah itu harus ikut ujian SSW-nya dulu, pilih job yang kalian mau, yang kalian minatin. Iya benar. Terus kalau untuk bahasa Jepangnya GLPT minimal N4 sih harusnya, tapi kebetulan Anda lulus N2, amin. Tahun depan. N2 tahun bukan. depan. Ya, tahun depan kita N2. N3 ya. N3 terus lulus SW, itu syarat mutlaknya 2 sertifikat itu. Itu udah punya. Nah, terus ikut interview ya, singkat cerita. Dan jadi dia tuh sebenarnya punyanya SSW restoran juga, semua di Kibas, coy. Restoran sama pengolahan makanan, 2 itu aja. Dulu sempat ikut di interview di pengolahan restoran dan itu awalnya udah keterima. Nah, ini mungkin bisa juga pengalaman kamu di share, siapa tahu buat temen-temen bisa lebih hati-hati lagi gitu loh kalau milih TSK. Ya kan ya. Dulu gimana kasusnya itu? Kasusnya awalnya itu kan udah SSW udah megang, terus JLPT N3-nya udah dapat. Habis itu ada Shokai orang Indonesia kenalin ke TSK Jepang. Jadi orang Jepang nih. Iya, orang Jepang. Habis itu Mensetsu restoran itu yakitori. Yakitori itu sate gitu loh, sate ayam. Sate ayam. Habis itu kayak hamba yang jual bento gitu, kayak kita di reji juga kan, ngelayanin okiakusang. Udah gitu kan udah lulus, terus dia tuh kayak ya udah kan kayak proses diminta data segala macamnya gitu dan kan. Udah semua datanya dilengkapin, disuruh nyari, terus udah dalam 2 minggu itu udah lengkap. Itu tes kesehatan semuanya 2 minggu udah lengkap. Abis itu kita kirim untuk awalnya sih cuman foto aja kan, kirim ke lewat line gitu. Udah nanti kalau pas udah pengajuan visanya baru kirim yang asli kan gitu awalnya. Ya, Arista tunggu kan, terus tunggu sampai waktunya tiba itu maksudnya gini guys, dia proses itu kan bulan 10-an ya, bulan Mensetsunya bulan 8. Mensetsu bulan 8. Jadi gini, sebelum kalian habis kontrak itu kalau bisa 2-3 bulan sebelumnya udah harus nyari-nyari job, udah harus ikut SSW segala macem. Jadi nanti ketika visa kalian udah habis, kontrak kalian habis, udah ada perusahaan yang menerima. Jadi bisa inco gitu. Bisa perpanjang. Ya. Itu udah waktunya tiba. Kita udah terus nanyain gimana prosesnya. Terus TSK-nya itu jawab, oh masih kaisiannya masih dalam pengumpulan berkas. Pokoknya intinya masih proses lah, masih berkas proses ya. Ya kita kan ya udah, masih proses, tunggu aja dulu. Sebulan berlalu, 2 bulan udah, kita kan udah kontrak mau habis, bingung ya kok nggak ada. Bulan 11 sudah mau habis, tanggal 26. Tiba-tiba
itu nggak bisa dihubungin TSK-nya. Menghilang, Menghilang, ghosting kan. ya. Jadi bukan cowok aja yang bisa ghosting guys, TSK juga bisa ghosting. Seminggu itu udah nggak tahu, udah nggak Terus? tahu harus mikir apa. Cuman Nangis. awalnya belum, masih tenang, belum. masih Masih positive thinking ya, Positive masih thinking. kayak Ya. salah gitu. Tapi itu prosesnya udah dalam penyarian kayak apa tuh gitu. Udah Di sini udah harus- maksudnya udah yakin udah banget yakin ya kan, gitu. nggak ada Oke. dalam hati udah nggak mungkin dah ini bohong yang kayak gitu kan. Terus Masih percaya aja. Habis itu semingguannya udah. Seminggu, jadi seminggu bener-bener giri-giri banget ya. Visa udah mau habis, terus harus pindah. cabut kan, Ah, karena apa tuh segala macem udah memang harus stop sampai di situ. Terus sampai akhirnya memang menghilang. Tapi Menghilang. untungnya belum sampai habis bayar ininya. ya, Belum bayar. belum untungnya bayar. jadi ini pengalaman juga ya, ini juga bisa kalian nanti maksudnya jadiin pelajaran. Apa-apa jangan dulu duit deh. Kalau misalnya kan ya, kalau misalnya dimintain duit dalam jumlah yang tidak masuk akal ya lebih baik jangan dulu dikasih sampai benar-benar kamu itu Ya, bener. pindah, udah benar-benar di perusahaan, udah lihat fisik perusahaannya seperti apa segala macam, mungkin baru diminta. Dan seharus ya memang ada sih yang bayar ya, tapi kebanyakan kalau udah TSK di Jepang itu jarang bayar ya Iya. sebenarnya ya. Itu kan dimintain uang, tapi dia baiknya itu bilang nanti kalau udah benar pengajuan visa Baru uangnya uangnya masuk ya. masuk kayak gitu. Kan karena nggak ada pengajuan visa kan Arisa nggak bayar waktu Oke. itu. Nah, jadi gitu guys. Jadi untungnya sih belum sampai bayar, cuman rugi di waktu. Di waktu Dan nunggu itu ya. nyari Bayangin kerjaan. kalau akhirnya nggak dapet pekerjaan yang lain karena mepet banget waktunya, itu bisa-bisa pulang sih. Iya, Kalau seminggunya kayak itu udah nggak tahu harus ngapain, galau, nangis. nggak bilang siapa-siapa, cuman sendiri aja yang menung kayak Oke. saya Ah, udah di titik yang terakhir. Terus ada orang kan kita dua orang grup. Jepangnya dua Oh. di grup itu. Terus dia yang nanyain, dia yang nyelesain. Terus aku bisa ngambil keputusan Oke. bahwa aku harus nyari kerja yang lain gitu ya. Dan terus akhirnya kebetulan alhamdulillahnya di tempat kerja aku memang lagi nyari orang ya pada saat itu. Terus langsung aku shokai ke TSK tempat aku kerja sekarang, dan Mensetsu, terus Gokaku sesuai harapan akhirnya aku di sini bersama dia hidup. Akhirnya dia aku seret ke lembah. Lembah enggak lah ya. Ya gitu deh. Jadi nah itu ibaratnya yang barusan tadi kita sampaikan itu kayak lebih hati-hati aja milih TSK, dan kalau bisa Jangan cadangan ya iya, kayaknya gitu sih. kayak kita punya harus ikut beberapa bidang sih. beberapa Ya, Mas, ya. bidang, terus interviewnya juga kalau bisa jangan satu doang gitu Iya. kan, nanti kalau udah ngandelin itu taunya itu nggak bisa kan, mungkin bisa ke opsi lain gitu. Kayak saya pepet seminggu harus pindah. Seminggu harus pindah, urus terus barangnya banyak banget guys. Oh ya 3 tahun ya, maklum lah ya. Nah udah akhirnya keterima nih. Nanti kalau kalian penasaran Mensetsunya apa aja pertanyaannya, tunggu video berikutnya. Semoga dia mau ya. Karena saya tidak bisa ngomong. Oke. Terus akhirnya itu ya. Jadi syaratnya kan tadi itu ya, 2 sertifikat itu. Nah, terus setelah Mensetsu lulus, syaratnya apa aja lagi yang diminta? Paspor. Paspor harus masih hidup ya? Iya. Jadi kalau misalnya paspor kalian habis, kalian bisa sama ini foto Saryokado. Saryokado itu Di KTP, depan. depan belakang. Depan belakang, habis itu Terus Kiko Sindang, cek kesehatan. medical check up lagi. Itu biayanya berapa medical check up? 9.000. Itu nggak bisa pakai hokeng. Itu juga nggak bisa pakai hokeng guys. Jadi kalian murni uang kalian sendiri. Jadi kurang lebih sekitar 9.000 yen. Oke. Habis itu, tapi kertasnya itu dikasih sama TSK-nya. Yang apa aja Formatnya yang harus ya, jadi nanti kalian kalau misalnya sudah ketemu dengan TSK, biasanya sama TSK diarahin nih gitu ya. Ini nih format kayak kosindang yang harus diisi oleh dokternya gitu. Terus nyari di Shakusho, kantor wali kota ya, Shakusho kota kalian, Iya. itu nyari apa? nyari lupa namanya. Apa? Hmm, Ranking. Rankingnya nyari di kantor pajak.
Jadi ngurus Nengking juga nih. Terus Nengking. Nengking itu harus diurus di kantor pajak. Jadi tapi yang paling penting setauku itu kalau kalian mau pindah job itu harus dapat izin dari perusahaan iya. gitu nggak sih? dapat izin harus bilang dulu. Harus bilang ya. Jadi ke orang perusahaan kalau mau pindah. Karena nanti juga minta gengsennya di Kantor di perusahaan perusahaan ya. sendiri yang Ginseng itu Rewa 2. pajak juga ya. Pajak saya yang ngurusin ya itu. Abis itu kita nyarinya yang di Shakusho tuh kayak Shotoku. Bisnisnya waktu ke Shakusho gimana? Datang Abis itu ada kan yang di depan ininya ya. resepsionisnya Ya, yang kayak gitu resepsionisnya, dah. Terus bilang saya mau cari ini Apa tadi? Shotoku Kaze Someshu. Nanti kita tulis di sini deh. Oke. Itu nanti kita bayar berapa kertas yang kita, kalau satu kertas itu 300 yen. Jadi kalikan nanti kalian dapat berapa lembar. Nanti perlunya berapa lembar. Oke, itu di Shakusho itu berapa prosesnya berapa lama? Itu cepet Cepet banget. ya. Jadi kalau birokrasi di Jepang cepet sih, asal kalian bener gitu loh Iya. ininya. Saya mau minta ini, nanti diarahin ke tempat Bagian bagiannya tempat itu gitu. Oke. nanti dikasih Jadi prosesnya udah cepet. prosesnya kalau kita bisa nyari sehari itu di Bisa Shakusho ya, dapat sih. Oke. Habis itu Di kantor pajak Ningking. kantor pajak naikin bayar nggak sih? Bayar sendiri? Bayar nggak ya, lupa kayaknya nggak bayar deh di Ningking. Kayaknya nggak bayar itu. Jadi kalian nanti datang aja ke kantor pajak minta nengking Iya. gitu. Tetap ya bawa KTP apa segala macam dong, kan pasti itu kan diminta Iya, ya. kalau Jadi KTP kayak, jangan sampai lupa. KTP Jepangnya jangan sampai lupa. Jadi enggak sih banyak Enggak harusnya. banyak. Pokoknya intinya kayaknya support yang paling penting itu dari perusahaan kalian. Kalau misalnya perusahaan kalian sudah mengizinkan, pasti nanti mau minta berkas apa yang diminta oleh TSK itu Iya, gampang. kebetulan gitu. waktu Mensetsu yang di tempatnya Sensei, dia tanya semua sama TSK-nya, kamu punya ini karena Arista Sudah kan udah nyari ya, lengkap. jadi lengkap, jadi cepat prosesnya. Cepat ini. Dah. Nggak banyak sih. Nyarinya cuma di kantor pajak sama Shakusho sama di Kaisya kita yang sekarang. Itu aja kok. Intinya proses cepatnya itu ya itu sih kalau menurutku, kalian sudah mempersiapkan. Misalnya gini, memang ada rencana mau pindah kan. Iya. Ya udah dikejar dong JLPTN 4-nya. Iya. Jangan dadakan, jangan tahun terakhir, kalau bisa tahun kedua itu ikut gitu ya. Terus Iya. nanti SSW-nya, dan dulu cara daftarnya gimana? Kalau SSW-nya itu didaftarin sama orang karena nggak bisa daftar sendiri karena pakai kartu apa sih itu Sensei? Apa sih? Oh, jadi kayak sama kayak di Indonesia. Dulu di Iya. Indonesia itu juga kayak harus pakai credit card kan. Nah, Iya, ternyata kayak di gitu. Jepang juga iya. Jadi dia Arista pakai jasa orang ya. Jasa orang untuk bayar. daftarin. Itu berapa? Kurang lebih. Berapa ya waktu itu? Pakai rupiah sih waktu itu ya. Ya. Kayaknya 1 jutaan lebih deh. 1 Itu Arista juta. soalnya ngambil 2 sikeng. Oh, jadi Langsung. biaya ujian, 2 ujian, sama Mm-mm. mungkin jasa, ya maklum lah ya guys. Kalian kan nggak punya kartu kredit di Jepang kan. Iya, Kalau iya, magang iya. bikin kartu kredit juga agak Enggak, susah. agak Tapi kalau misalnya susah. kalian punya ya udah bisa cari sendiri di Prometric gitu Iya. kan sih ya. Ya kayak otap. Kayak otafnya itu. Ya udah. Kalau kalian misalnya ini banyak kok di Facebook ya Iya, jasa-jasa jasa nawarin yang ini. banyak Asal yang nawarin. ya itu tadi sih, kalau misalnya kalian merasa itu masuk akal di kalian ya nggak apa-apa. Ya jangan bilang ya ngapain pakai jasa, bisa kok sendiri, ya monggo, ya kan? Iya enggak, maksudnya kalaupun iya. kamu Bener ngeyel sih. seperti itu ya Saya bisa silakan sendiri, diurus mungkin sendiri kayak gitu. gitu. Tapi kalau kita sibuk kerja atau apa ya udahlah cari yang gampang, ya harus keluar duit. Lumayan gitu. buat akunnya tuh lumayan Ribet, karena kayak aku dulu soalnya. juga buat itu kayak mental terus, kayak Iya. apa sih ini kok nggak bisa masuk gitu. Tapi akhirnya bisa sendiri karena Iya. waktu itu masih sedikit banget yang ikut, apalagi kalau pengolahan makanan kan sering full ya. Iya. Jadinya Arista tuh awalnya nyari pengolahan makanan sama restoran. Kan itu apa namanya sih kayaknya tuh kayak deketan gitu loh. Menjadi satu. Jadwalnya. Nah ya habis itu Arista nggak dapat pengolahan makanannya. Oh, Waktu gitu. bulan 7-nya itu yang dapat restoran. Akhirnya keambil restoran, ternyata lulus restorannya. Terus untuk ditanya lagi mau ngambil nggak pengolahan makanan? Oh ya saya ambil lah bulan 10 yang bulan kemarin tuh Oke, lulus. lulus gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai jasa pun nggak ada salahnya sih. Iya. Ya kan, bayar ya wajar lah orang Iya, pakai wajar, jasa orang ya, dia juga ngurusin Ribet ngetik juga kan, ini segala macam. Jadi biaya segitu kalau menurutku nggak mahal lah ya. Iya. Jadi
pindah pindah perusahaan lain ya dengan job yang lain, syaratnya tadi seperti itu, dan kurang lebih mungkin biayanya apa, MCU tadi 9.000, 9.000. terus ikut-ikut ujian ya anggap aja lah Ichimang Goseng, Iya. udah hampir sangmang ya. Terus nanti mungkin membludaknya di kayak tergantung kamu pindah keng apa enggak Iya, ya. Kalau ini kebetulan kan dari Arista di Kumamoto. Kumamoto, itu nggak ada di Kumamoto, jadi ke Fukuoka. Fukuoka tuh lumayan makan Jauh waktu gitu 2 kan. jam naik Densha. Nah itu juga Uangnya. Okare Kakarushi, Aduh, ya. jika mau Kakarushi. Jadi Libur juga so, kan. harus nyocokin waktu libur juga. Soalnya pasti kayaknya itu kan ada di kerja. Jadi SSW itu nggak di setiap prefektur ada gitu. iya. Jadi kita harus kayak kemana dulu, itu juga ongkos Dan ya. jumlahnya juga terbatas kan. Kursinya Ya, ya karena COVID kursinya, juga. Terus ini, dan ya itu makanya kalau bisa memang ada niatan mau pindah Tokutegi no, ya ibaratnya jauh-jauh Sehari. bulan lah ya, Biar jangan nggak- sampai dadakan gitu. Kita nggak tahu kan kita dapet atau Nah, enggaknya. benar lulus atau Iya, enggak lulus gitu atau kan. enggaknya. Jadi Terus tahun kedua lah kejar Iya, lah kalau kejar. bisa ya. Satu-satu itu kan dikejar. berlaku lama itu ininya 10 tahun. sertifikat 10 tahun. SSW-nya 10 tahun. Kalau GLPT itu 2 tahunan 2 ya tahun. kayaknya. Nah, itu terus ya itulah kurang lebih mungkin ya itu kan tergantung ya jarak transportasi dari prefektur kalian ke tempat ujian berapa kurang lebihnya. Ya mungkin dan kamu pindah Kumamoto ke sini biaya pesawat atau Shinkansen naik apa pesawat ya waktu itu? Pesawat. Naik pesawat itu juga biaya sendiri. Ya 2 dua mang Sanseng. lebih lah ya, intinya kalau misalnya Terus pengiriman barang juga. Ichimang kakak. Tapi untungnya TSK kita baik ya, dijemput Iya, di Tokyo dijemput. gitu. Jadi ongkos Maunya Tokyo sih sampai kesini kesini, sendiri iya, kan. gratis Tapi dia mau jemput itu sih ya baiknya. alhamdulillah baik ya. Heeh. Jadi bertanggung jawab juga. Iya, Alhamdulillah bertanggung memang di sini TSK-nya alhamdulillah sih dia apa-apa mau ngurusin banget gitu. Iya, tadi dia datang mau belanja kemana, Ya, diantar gitu mau kan kemana juga. gitu. Enggak, karena udah ada temen di sini Jadi biaya ya kurang lebih siapin 10 mang nggak sih? iya sih. Gitu kalau Sampai- TSK nggak minta uang ya. Iya, Maksudnya kalau itu TS TSK-nya nggak cuman bayar. bayar visa 4.000 aja sih. Nah, sama bayar visa 4.000. Jadi 9.000 terus ujian bla bla blanya Ichimang Goseng, terus 4.000 untuk pengurusan visa, udah selebihnya itu Ya. nggak ada. Ya ongkos kirim barang kalian atau segala macam ya itu mungkin tergantung nanti tempat kalian di mana, Iya, jauh apa jauh enggaknya atau gitu enggak. kan ya. Dapatnya di mana kita kan nggak tahu kita kan. nggak tahu. Jadi intinya ya 10 mang sampai 15 mang lah Iya, tabungannya tabungan. disisain, jangan dihabis-habisin. Soalnya kalau udah nyampe sini belum tentu langsung kerja. Nah, Kita itu nunggu. juga. Jadi kalian harus menyiapkan uang kurang lebih untuk hidup selama Iya. 1 bulan sampai nanti nunggu Iya. kerja. Itu 1 bulan kalau nunggu visa nggak jadi-jadi jadi- paling jadi. lama. Paling lama. Ada sih kasus kemarin teman yang datang tuh sampai 2 bulan dia belum kerja karena ada sedikit trouble mungkin Iya. ada dokumen yang kurang lengkap atau apa. Ya takutnya gitu. itu sih kita. Terus ya karena visa itu kurang lebih 2 minggu ya, paling cepat 2 Iya, minggu, paling lama cepat sebulan. paling lama. Tapi kalau misalnya dulu Aristanya lebih cepat, nggak ada Maksudnya kejadian ke kan restoran ya, nggak maksudnya ke aku lebih cepat mungkin udah kerja, pindah langsung kerja kerja, karena visanya sambil jalan. Mm. Jadi dia kerja, visa juga sambil jalan gitu. Jadi saran dari kita kalau misalnya mau pindah, kalau bisa ya itu jauh-jauh hari Iya, itu. jauh-jauh hari sih. Sebenarnya pas karena memang tiba-tiba di ghosting hilang jadinya ya ini, tapi untungnya ya itu pokoknya intinya kemarin dia bilang sih paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Iya. Jadi kalau misalnya kalian udah perhitungan misalnya habis kontrak bulan 12, bulan 11 sudah ngurus-ngurus segala macam, pas habis kontrak selesai tuh Itu udah nanti bisa langsung kerja kerja. di sini. Pas pindahannya juga harus pindah alamat juga di Ya dari apa-apa. tempat yang semula kesini ke gitu sini kan. Syakusyo habis itu jadi gampang pengurusannya. Dikasih kertas soalnya dari Syakusyo-nya Kumamoto. Jadi kalian harus tahu kalian nanti mau pindah di prefektur mana, ya mau ininya apa gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya guys. Nanti kita Coba deh kalau semoga dia mau ya nanti bikin video mindsetnya seperti apa. Jadi semoga informasinya ini jelas dan semoga bermanfaat buat kalian. Kita doakan buat kalian yang Jepang tutup lagi ya. ya Maaf, tutup sih. tangan. Ya
saya yang masih di sini terus kontraknya mau habis nanti Semoga lancar-lancar kalau misalnya kalian mau oper ke Tokutekino, dan buat yang di Indonesia tetap semangat belajarnya, di push lagi, banyak-banyak sabar deh. iya semoga Jepang Bisa berkah. kerja banget bisa. Nasa gamari masyo. Bye bye. Kok ngerekam?